Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Citra Sihotan, mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan topik aborsi. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini, yang pertama supaya kita dapat mengerti apa itu aborsi. Yang kedua yaitu kita dapat mengerti apa risiko dari tindakan aborsi. Yang ketiga yaitu apa sanksi tindakan dari aborsi tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian aborsi. Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Dalam dunia kedokteran ada tiga macam aborsi. Yang pertama, aborsi spontan atau alamiah. Aborsi spontan ini adalah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Yang kedua yaitu aborsi buatan atau disengaja. Aborsi buatan ini adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan didasari oleh calon ibu maupun si pelaku aborsi, yaitu dokter, bidan, atau dukun beranak. Yang ketiga yaitu aborsi terapeutik atau medis. Aborsi terapeutik ini adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi dan penyakit jantung yang parah dan dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungannya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Aborsi spontan ini masih terdiri dari berbagai macam tahap. Yang pertama, abortus iminen. Yang kedua, abortus incomplitus. Yang ketiga, abortus completus. Yang keempat, abortus incipient. Selanjutnya yaitu aborsi provokatus atau sengaja. Aborsi provokatus medialis terdiri dari satu, dilatasi dan kuretasi. Yang kedua, sedot. Yang ketiga, peracunan dengan garam. Yang keempat yaitu histerektomi atau bedah besar. Yang keempat yaitu prostaglandin. Selanjutnya yaitu risiko aborsi. Aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika seorang melakukan aborsi, ia tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang. Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Ada dua macam risiko kesehatan wanita yang melakukan aborsi. Yang pertama yaitu risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik. Pada saat melakukan aborsi dan telah melakukan aborsi, ada beberapa risiko yang dihadapi seorang wanita seperti kematian mendadak karena pendarahan hebat. Yang kedua, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. Yang ketiga, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. Yang keempat yaitu rahim yang sobek. Yang kelima, kerusakan leher rahim. Yang keenam, kanker payudara. Yang ketujuh yaitu kanker leher rahim. Yang kedelapan, kanker hati. Risiko yang kedua yaitu risiko gangguan psikologis. Yang pertama yaitu kehilangan harga diri. Yang kedua, berteriak-teriak histeris. Yang ketiga, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayinya. Yang keempat yaitu ingin melakukan bunuh diri. Yang kelima, mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang. Yang keenam yaitu tidak bisa lagi menikmati hubungan seksual.
Adapun sanksi tindakan aborsi, yaitu dalam hal ini terdapat 2 sanksi dalam tindakan aborsi, yaitu sanksi hukum. Tapi sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu sanksi hukum tindakan aborsi. Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis. Yang menerima hukuman adalah ibu yang melakukan aborsi, yang kedua yaitu dokter, bidan, atau dukun yang membantu melakukan aborsi. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi. Beberapa pasal yang terkait adalah pasal 229 yang bunyinya yang pertama yaitu barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan memberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 3.000 rupiah. Yang kedua yaitu jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Yang ketiga yaitu jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dan menjalani pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Selanjutnya yaitu pasal 341 yang bunyinya seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya yaitu ada pasal 342 yang bunyinya seorang ibu yang melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan dan tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam penjara melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pada pasal 343 yang bunyinya kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan atau sebagian pembunuh atau pembunuhan dengan berencana. Selanjutnya yaitu pasal 346 adalah yang bunyinya seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya yaitu pasal 347 yang bunyinya yang pertama yaitu barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua yaitu jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya yaitu pasal 348. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya yaitu pasal 349 yang bunyinya seorang wanita tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasti itu dapat ditambah dengan
sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan melakukan. Baiklah, sekian dari hasil penyuluhan saya. Saya harap semuanya dapat mengerti apa yang saya terangkan. Akhir kata dari saya, jangan kita melakukan aborsi karena aborsi dapat membahayakan nyawa manusia. Sekian dari hasil penyuluhan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.